Ya, baik. Pertemuan hari ini kita mulai dengan mencoba kembali melihat rencana pembelajaran semester ya, atau RPS-nya dulu ya. Karena pada pertemuan 2 kali pertemuan itu kita eh, belum sempat memaparkan RPS-nya ya. Namun secara garis besar sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama ya, bahwa untuk mata kuliah metodologi penelitian, ya, mata kuliah metodologi penelitian, nanti ada tugas yang harus diselesaikan, gitu ya, sebagai salah satu hasil kerja Anda selama 1 semester dalam mata kuliah metodologi penelitian. Masih ingatkah itu? Apa tugas Anda? Mini proposal. Iya, betul. Mini proposal. Ya, mini proposal. Nah, seperti apakah mini proposal itu? Gitu ya. Nanti akan ada. Nah, saya berikan gambaran saja dulu. Ini, mini proposal. Di bagian akhir dari RPS ada ketentuan tugas. Nah, semacam ini. Ya. Jadi di dalam mini proposal nanti apa saja yang harus ada di dalamnya? Tentunya yang pertama ini tentang pendahuluan bab 1. Ya, pendahuluan. Ya. Pendahuluan ini nanti memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Ya, akan kita bahas satu persatu. Makanya kalau Anda nanti bisa dan mau mengikutinya tahap demi tahap, maka akan bisa selesai. Ya. Nah, kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini nanti tidak perlu dituliskannya seperti di dalam proposal atau karya ilmiah yang besar atau penuh gitu ya, nggak usah. Tetapi cukup dituliskan subbabnya saja, ya, subbabnya saja. Ya. Jadi bab 2 tinjauan pustaka nanti meliputi subbab 1 apa, subbab 2 apa, subbab 3 apa gitu. Ya. Nah, kemudian bab 3 itu kerangka konsep dan hipotesa. Ini nanti menyesuaikan ya, kerangka konsep dan hipotesa. Ya, kerangka konsep ini nanti semua jenis penelitian ada kerangka konsepnya, tapi kalau hipotesa itu tidak. Hipotesa nanti tergantung kepada jenis penelitian yang akan Anda kembangkan nantinya. Ya, nanti itu saja. Dan bab 4 metode penelitian. Nah, metode penelitian ini nanti yang harus Anda buat rinci, mulai dari desain penelitian sampai cara melakukan analisa data. Ya, ikuti saja deh nanti. Yang penting ya, ini tadi sudah saya share di Google Classroom ya, Google Classroom tentang sistematika penulisan dari mini proposal. Ya, bedanya di mana, Pak? Kalau dengan proposal yang sebenarnya, di sini nih bedanya. Ini bedanya. Ya, Pak, kalau usul tidak pakai bab gimana? Tidak apa-apa. Tapi maksud saya kalau dituliskan dengan per bab begini nanti, saya berharap tulisan mini proposal itu akan berlanjut menjadi proposal yang sebenarnya untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, sehingga nanti Anda tinggal nambahi sedikit di tinjauan pustaka. Harapan saya begitu. Ya. Sebenarnya kalau bicara mini proposal memang tidak selengkap ini, tidak terdiri dari bab-bab begini, begitu. Ya. Mini proposal tidak ada babnya, tapi langsung pendahuluan, gitu ya. Pendahuluan, kemudian B tujuan, C manfaat, D kerangka penelitian atau kerangka konsep, ya, kemudian D metode penelitian, itu.
Yang umum mini proposal semacam ini. Nah, ini saya modifikasi supaya nanti bisa dilanjutkan menjadi proposal yang sebenarnya, ya, yang bisa Anda gunakan untuk melakukan penelitian yang akan datang. Dengan kata lain, sebenarnya langkah ini adalah langkah awal untuk menyiapkan Anda supaya tulisan proposal dari penelitian yang akan Anda lakukan, ya, akan Anda buat di semester 5 nanti bisa lebih bagus lagi. Harapannya begitu. Ya. Nah, untuk menuju kepada seluruh isi dari mini proposal ini, makanya nanti kita akan lakukan setahap demi setahap. Ya, setahap demi setahap. Ya. Kita akan membicarakan satu persatu dan tolong ikuti benar-benar. Nah, selesai mengikuti kuliah itu, silakan Anda langsung mengerjakannya. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Allah, Pak. Jangan hilang-hilang ya, Yan, Rian. Jangan hilang-hilang lagi. Kalau hilang-hilang lagi nanti Rian bingung lagi. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba tengok dulu ya seluruh rencana pembelajaran selama 1 semester. Ya, ini yang pertama. Ya, yang pertama ini berisi tentang pendahuluan. Berisi pendahuluan itu atau materi pertama itu, ya, sebelum kita membicarakan dengan materi yang sebenarnya di pendahuluan tentang metodologi penelitian di sini, ya. Ini kita melakukan kontrak terlebih dahulu, gitu ya, kontrak dahulu. Nah, kontrak itu isinya apa ya? Termasuk cara belajarnya, kemudian evaluasi serta penugasan. Ya. Nah, kemudian di materi awal sudah saya sampaikan, ya, sudah saya sampaikan tentang pengertian metode penelitian, gitu ya, dan aplikasinya di dalam perkembangan iptek. Ya, kemarin atau minggu kemarin sudah saya share dua slide, ya, dua file, ya, untuk mendukung dari materi pertama. Ya, materi pertama dan materi kedua, ya, materi kedua juga sudah nih, ya. Ya, ini silakan dilihat di materi yang sudah saya share, ya, dua materi. Ini adalah hasil perbincangan kita tentang pemetaan dari sebuah lingkup, ya, lingkup dari penelitian yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa gizi. Ya, kalau kemarin kita bicarakan, Anda sudah harus mulai memfokuskan diri, ya, memfokuskan diri pada 4 ranah di dalam penelitian gizi, yaitu gizi komunitas, gizi klinik, kemudian gizi institusi, dan pangan. Nah, kayaknya sudah mulai meraba-raba dan Anda sudah mulai fokus pada 4 jenis ranah itu? Sudahkah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus sekali, ya. Ya, sehingga kalau memang sudah berada di situ, berada pada kepastian ranah atau kepastian keahlian. Sebenarnya ini masuk ke keahlian, ya, keahlian. Keahlian dimulai dari pembuatan proposal, nanti dilanjutkan dengan proposal penelitian sebenarnya sampai dengan penulisan laporan penelitian, ya. Ya memang tidak ada sih, tidak ada D3 gizi ahli di dalam, tidak, gitu ya. Tetapi kita mencoba untuk mengahlikan diri, gitu, mencoba untuk mengahlikan diri. Jadi untuk pendidikan D3, setelah D3 maupun D4 itu belum ada spesifikasi, belum ada sebuah kekhususan. Tapi tidak salah kalau kita sudah mulai untuk membuat keahlian pada diri sendiri. Tapi jangan dibalik, saya ingin mengahlikan diri pada pangan, Pak. Maka dari itu saya tidak perlu untuk mempelajari mata kuliah lain selain yang berhubungan dengan pangan. Nah, ini tidak boleh. Ya, kita harus tetap
mempelajari seluruh mata kuliah sebagai pendukung keahlian kita, kompetensi kita, ya. Tetapi selain itu kita juga mulai untuk memfokuskan diri, ya, dengan sebuah karya, ya, yaitu karya ilmiah. Karena nanti kalau saudara itu melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, maka Anda akan ditanya dulu tugas akhir Anda waktu D3 apa, gitu, ya. Nah, biasanya kalau sudah D3 itu sudah mulai mengkhususkan diri, maka S1, S2 dan seterusnya dia akan berada pada ranah yang sudah dipilih dari awal, gitu, ya. Nah, baik. Ini materi keduanya, kemudian materi ketiga itu ya, materi ketiganya adalah tentang definisi variabel, hubungan antar variabel, hubungan kausal dan lain sebagainya, ya. Ini sebenarnya sudah mulai terpetakan atau saya singgung ketika mata kuliah epidemiologi. Ada namanya teori kausalitas atau teori kausasi, gitu ya. Nah, nanti kita bongkar lagi, ya. Kita bongkar lagi seperti apa sih, ya, teori kausalitas itu dalam penerapannya pada penelitian atau karya tulis ilmiah. Oke. Kemudian tahapan penelitian nanti, ya. Tahapan penelitian termasuk, nah ini sudah mulai fokus ya, bagaimana mengidentifikasi masalah dan merumuskan sebuah masalah. Nah, ini udah masuk ini, ya, udah masuk, ya. Makanya nanti di sela-sela dari mata kuliah materi yang saya sampaikan nanti sudah mulai ada bagaimana membuat judul, gitu ya, bagaimana membuat judul, bagaimana menginisiasi supaya kita segera mendapatkan judul penelitian atau masalah penelitian, ya. Nah, kemudian ini sudah pertemuan keempat, kelima ini sudah mulai, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pertemuan 3 ini sudah mulai ada pembicaraan tentang variabel, ya, variabel, ya. Nah, kemudian pertemuan keempat ini sudah masuk ke perumusan masalah, ya. Kemudian kelima, ya, ini sudah membicarakan tentang populasi dan sampel, ya. Kemudian bagaimana membuat sebuah kerangka teori, kerangka konsep, itu ada kerangka teori, kerangka konsep. Kemudian menjelaskan definisi operasional, ya. Kita berharap ini materi terakhir, definisi operasional ini materi terakhir sebelum UTS. Karena tanggal 18 April Anda sudah mulai UTS, ya, selama 1 minggu. Setelah UTS dilanjutkan dengan libur hari raya 2 minggu. Wah, ini, ya, libur hari raya. Kemudian kuliah lagi mulai tanggal 9 Mei. Ya, kita melanjutkan lagi tentang teknik sampling. Ya, teknik sampling. Ya. Kalau saudara ingin segera mengetahui beberapa penjelasan tentang mata kuliah yang ada, materi yang ada di dalam mata kuliah metodologi penelitian, saudara bisa berkunjung ke channel YouTube saya. Ya, ada beberapa di situ yang Anda bisa mempelajarinya sendiri dari rekaman hasil kuliah. Ya, ada beberapa di situ. Ya, kalau Anda ingin cepat, ikuti beberapa materi kuliah yang saya simpan di channel YouTube saya. Ya, nah, ini sampling, ya, bagaimana samplingnya lama sekali ini, ya. Ada 1, 2, 3 sampling. Nah, kemudian ada pembuatan kuesioner, ya.
pengolahan data, pembuatan laporan, kemudian penyusunan rujukan. Nah, oke. Memang di dalam RPS ini ada sedikit yang nanti akan saya modifikasi tentang urutannya, ya. Urutannya akan saya modifikasi sedikit supaya supaya sinkron dengan rencana pembuatan proposal atau mini proposal kita. Ya, ini akan saya oper-oper begitu ya, supaya sinkron dengan runutan pembuatan mini proposal. Ya, jadi nanti akan kita mulai dengan pembuatan dengan melihat bagaimana macam-macam desain penelitian, ya, kemudian bagaimana merumuskan sebuah judul, gitu ya, merumuskan sebuah judul atau mencari permasalahan. Setelah itu kita merumuskan tujuan dan manfaat, gitu ya, tujuan manfaat. Kemudian kita masuk pada kerangka teori, ya. Kemudian baru masuk ke metode penelitian. Metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Tolong ini dibedakan ya. Kalau mata kuliah kita itu adalah mata kuliah metodologi penelitian. Ini yang metodologi penelitian ya. Mata kuliahnya adalah metodologi penelitian. Nah, kalau di dalam penulisan karya ilmiah ada namanya metode penelitian. Beda ya. Jadi kalau metodologi penelitian itu adalah ilmu yang pelajari tentang cara-cara melakukan penelitian. Ya, cara-cara melakukan penelitian itu memuat seluruhnya, mulai dari tadi saya sampaikan bagaimana menulis latar belakang masalah, merumuskan masalah, ya, manfaat, ya, kemudian tinjauan pustaka, kerangka teori, ya, kemudian berakhir pada metode penelitian. Jadi metode penelitian itu berada di dalam metodologi penelitian. Bisa dipahami? Ya, ini sering terjadi kesalahan pada mahasiswa, ya, untuk sistematika penulisan dari proposal, gitu ya, itu sudah berada pada buku panduan penulisan proposal dan laporan penelitian. Itu sudah ada. Nah, di situ biasanya sudah tertulis bahwa bab 4 itu adalah metode penelitian. Tapi mahasiswa sering menuliskannya menjadi metodologi penelitian. Nah, itu. Ya. Kenapa bisa salah? Karena pada prinsipnya mahasiswa itu rata-rata tidak mau membaca buku panduan penulisan, tapi langsung mencari contoh. Itu, mencari contoh, ya. Mencari contoh penelitian yang sudah jadi, mencari contoh proposal penelitian yang sudah jadi. Nah, padahal di dalamnya itu pada saat proses penyusunan, ya, dan proses konsultasi itu tidak dilaksanakan dengan tuntas, biasanya begitu, ya. Nah, akhirnya ketika proposal ataupun laporan penelitian itu sudah berada di perpustakaan, ya, ada hal-hal yang masih belum maksimal. Nah, makanya acuan di dalam penulisan proposal itu adalah buku panduan, ya, buku panduan penulisan proposal dan penulisan laporan penelitian, ya, itu menjadi acuan, menjadi dasar di dalam membuat sistematika penulisan. Ya, nah setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar, tapi jangan sampai kalau Anda kuliahnya di akademik gizi menggunakan buku panduannya Stikers, nah nggak sama nanti, ya. Anda kuliahnya atau proposalnya itu nanti untuk akademik gizi karya usada, Anda menggunakan panduan akademik gizi atau program D3 gizi dari Poltekkes lain misalkan. Nah, itu menjadi tidak sama nantinya. Ya. Jadi acuannya atau yang menjadi dasar di dalam membuat sebuah tulisan karya ilmiah
terutama proposal dan laporan penelitian, itu adalah buku panduan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Itu ya, jadi baca. Nanti akan saya share ya, akan saya share buku panduan penulisan proposal dan laporan penelitian ya, yang tahun kemarin, Ya, yang tahun ini kan masih dilangsungkan oleh kakak-kakak ya, kakak-kakak sekarang sedang melakukan penelitian ya. Nah, yang versi tahun ini untuk Anda itu kita menggunakan arsip yang digunakan oleh kakak-kakak dulu. Tidak jauh berbeda ya, nanti ada sedikit tambahan tentang kejelasan dan lain sebagainya. Oke, ya. Ini gambarannya materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke. Ada pertanyaan dulu atau ada usulan tentang rencana pembelajaran kita selama 1 semester? Ada, Lo? Ada usulan, Lo? Tidak, Pak. Tidak. Nggak ada yang tanya? Pak, boleh nggak kita sharing dengan dosen lain untuk penulisan mini proposal? Boleh. Boleh. Nanti tahapannya ya, Anda membuat dulu peminatan ya, peminatan itu ada 4 yang kemarin saya sampaikan ya, tentang 1 gizi komunitas, 2 gizi klinik, 3 gizi institusi, 3 teknologi pangan. Dari 4 itu. Nah, Anda coba memilih 2 ya, 2 dari 4 itu. Prioritas 1 mana, prioritas 2 mana? Prioritas 1 yang mana, prioritas 2 yang mana? Gitu ya. Nanti tolong PJ membuat daftar peminatan karya ilmiah. Daftar peminatan karya ilmiah. Ya. 1 apa, 2 apa. Jadi kalau prioritas 1 itu memang yang Anda kedepankan, gitu, yang akan Anda kedepankan. Jadi, oh saya ada 2 pilihan sih, teknologi pangan dan gizi klinik. Ini mana yang yang harus saya munculkan di nomor 1? Nah, Anda harus nakar Anda diri sendiri. Mana kira-kira Anda yang lebih menguasai? Gitu ya. Halo, PJ-nya. Siapa PJ-nya? Baik, Pak. Saya, Pak. Elo. Nah, bikin daftar begitu ya, Lo ya. Jadi Ya, saya Pak. berharap minggu depan atau sebelum minggu depan daftar itu sudah ada. Nah, kalau daftar itu sudah ada, nanti akan saya sampaikan kepada Bu Cucu ya sebagai kepala unit pendidikannya ke Bu Cucu. Nah, ini nanti akan dilakukan seleksi terlebih dahulu. Ya. Mana yang lebih cocok untuk Anda dari 2 rancangan yang Anda pilih. Itu. Ya kalau tidak 1 ya 2 gitu ya. Nah, itu nanti ya akan dipilihkan oleh Bu Cucu. Nah, setelah dipilihkan oleh Bu Cucu, nanti kita akan segera fokus untuk membuat mini proposalnya. Oke. Jadi minggu depan sudah harus. Syukur-syukur kalau ya minggu depan itu Anda sudah mulai memiliki tema, bukan judul ya, tema penelitian. Tema penelitian itu bisa menjadi judul penelitian. Ya, tema penelitian bisa menjadi judul penelitian. Tapi saya tidak mau Anda terfokus lebih dahulu pada judul penelitian. Jangan, tapi tema. Temanya apa? Temanya tentang ASI, misalkan ASI. Temanya apa? Temanya tentang diabetes, misalkan ya, gizi klinik diabetes, misalkan. Nah, semacam itu. Ya, nanti kita akan menggali permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan tema yang sudah Anda pilih. Ya, nah, semacam itu. Ya,
Kalau minggu depan sudah mulai Anda sudah mendapatkan tema lebih bagus lagi. Anda sudah mulai menemukan permasalahan lebih bagus lagi, lebih cepat nanti. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi kalau nanti sudah daftar dari peminatan karya ilmiah itu sudah sampai kepada saya dan saya sampaikan ke Bu Cucu, ya 1-2 hari silahkan nanti bikin ya loh ya, silahkan dibikinkan, kemudian selesai sampaikan ke saya, akan saya sampaikan ke Bu Cucu untuk dilakukan seleksi. Setelah dilakukan seleksi nanti saya share lagi, sehingga minggu depan kita sudah bisa fokus untuk mulai membuat atau menyusun tahapan-tahapan di dalam mini proposal itu. Oke? Nah, baik. Sudah ini, nggak ada usulan? Nah, jadi kalau nanti Anda sudah terplotting gitu, sudah terplotting, oh, Elo di gizi klinik, ya, Cindy di gizi komunitas. Nah, itu nanti Anda bisa mulai sharing dengan dosen sesuai dengan kekhususan dosen. Misal, Bu Cucu itu kekhususannya adalah pada teknologi pangan. Kemudian Pak Franky itu ke gizi institusi atau gizi komunitas. Bu Upi gizi komunitas atau gizi klinik. Saya gizi komunitas, Bu Rizka gizi klinik ataupun gizi institusi. Ya. Jadi yang di gizi komunitas itu yang lebih banyak sesuai dengan tesisnya ya. Sesuai dengan tesisnya, kalau di teknologi pangan itu Bu Cucu, kemudian gizi klinik itu Pak Franky, gizi institusi itu Bu Rizka, gizi komunitas itu saya, Bu Enggar gizi komunitas juga, kemudian Bu Upi ini bisa gizi klinik, bisa gizi komunitas. Nah, itu gambaran pembimbing gitu ya, kalau sudah masuk ke karya ilmiah, gambaran dari pembagian pembimbing sesuai dengan peminatan mahasiswa. Ya. Nah, jangan melihat pembimbingnya siapa nantinya ya, tapi adalah permasalahan atau tema yang Anda angkat. Semuanya sama saja deh nanti. Ya. Saya pun kadang harus masuk ke teknologi pangan gitu ya, ke teknologi pangan. Ya. Nah, oke. Nah, nanti Anda bisa sharing ya, sharing mulai dari tema atau mulai dari latar belakang atau perumusan masalah setelah Anda terdaftar sebagai sesuai dengan peminatannya masing-masing. Bisa. Ya. Jadi bukan konsultasi, tetapi sharing, gitu ya. Bu minta sharingnya, Pak minta sharingnya terkait dengan tugas metodologi penelitian untuk pembuatan mini proposal. Ya. Nah, kalau sudah dikonsulkan selama 1 semester itu kan nanti enak kalau untuk memperbaiki menjadi proposal yang sebenarnya. Nah, itu loh sebenarnya yang saya inginkan. Jadi sewaktu-waktu setelah mata kuliah metodologi penelitian, sewaktu-waktu Anda seminar gitu ya, diseminarkan siap-siap saja gitu, sudah siap gitu loh. Oke? Nah, kalau sudah kita sekarang masuk ke materi besar dulu tentang jenis-jenis penelitian. Ya, gantian. Oke. Sudah terlihat materinya? Sudah. Nah, jenis penelitian. Ada yang sudah mencoba membaca
tentang metode penelitian, tentang jenis-jenis penelitian. Sudahkah? Sudah sempat? Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Kalau sudah, coba Anda sebutkan saja jenis penelitian yang sudah Anda pernah baca. Ya, Anda pernah baca jenis penelitiannya apa saja. Nanti kita bahas satu-satu. Deskriptif sama eksplanatorik. Nah, iya. Deskriptif dan eksplanatori. Apa itu? Itu ya. Jenis-jenis penelitian yang akan kita pelajari ini terutama adalah jenis penelitian yang nanti bisa Anda kembangkan di dalam pembuatan proposal. Ya, nah, jenis penelitian lebih banyak lagi, ya. Tapi kita lebih banyak nanti membicarakan desain-desain penelitian, ya, desain-desain penelitian yang sering kita pakai di dalam pembuatan karya ilmiah. Itu ya. Nah, kalau digambarkan, ya, jenis penelitiannya kalau dibuat skema semacam ini, banyak sekali. Ya, ada penelitian yang didasari dari apa ini, pengguna penelitian. Ada jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian ada lagi yang dikelompokkan berdasarkan waktu penelitian. Ada lagi jenis penelitian yang dikelompokkan berdasarkan metode pengumpulan dan analisa data. Ya. Nah, kita mau fokus kemana? Kita fokusnya di sini. Kita akan membicarakan tentang jenis penelitian, ya, berdasarkan tujuannya serta waktu penelitiannya. Ya, nih. Jadi yang kita bicarakan lebih fokus pada penelitian berdasarkan tujuannya dan penelitian berdasarkan waktu penelitiannya. Ya. Nah, kalau berdasarkan tujuan penelitian di sini, ya, ini tadi seperti yang disampaikan Elo, ini ada namanya penelitian deskriptif. Nah, deskriptif. Penelitian deskriptif. Deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif. Gambaran, betul. Ya, deskriptif atau gambaran. Berbeda dengan naratif. Kalau naratif, ayo kalau naratif apa? Narasi. Cerita. Beda ya. Jadi kalau deskriptif itu membuat gambaran, kalau naratif itu menceritakan. Kalau deskriptif itu gambarannya adalah terkait dengan satuan ruang. Kalau naratif itu cerita, ya, terkait dengan satuan waktu. Gitu. Jadi kalau Anda bercerita, tadi pagi saya bangun jam 5.30. 5.30 ya. Setelah itu kegiatan yang saya lakukan adalah membersihkan tempat tidur, kemudian membersihkan kamar, lalu saya melakukan aktivitas yang lainnya, berolahraga dan lain sebagainya. Pada pukul 07.00 ya, saya mulai fokus untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara daring. Nah,
Ada waktu di situ, ada runutan waktu di situ. Maka ini bukan deskriptif, tetapi ini adalah sebuah naratif, sebuah cerita. Ya, jadi kuncinya adalah waktu. Ya, waktu. Nah, kalau deskriptif apa? Deskriptif itu menggambarkan suatu objek dalam satuan tempat. Ya. Misal, ya, Anda membuat deskripsi tentang kondisi kamar Anda. Ya. Kamar saya berukuran 3 kali 4 meter. Gitu ya. Terdapat satu tempat tidur dengan ukuran 2 kali 1,5 meter. Ya, tempat tidur berada di sebelah utara atau bagian utara dari kamar. Kemudian di sampingnya terdapat sebuah meja belajar. Gitu ya. Nah, ada lemari kecil yang saya letakkan di sebelah kiri dari meja belajar saya untuk mempermudah saya menjangkau peralatan-peralatan tulis yang saya simpan di lemari kecil itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau semacam itu adalah deskriptif, bukan naratif. Nah, itu bisa bedakan ya antara deskriptif dan naratif. Gitu. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan bicarakan tentang eksplanatorik dan eksploratorik gitu ya. Intinya begini, di dalam penelitian yang dikelompokkan berdasarkan tujuan, ini bisa terbagi menjadi 2. Kalau ini kan 3. Eksploratorik, deskriptif, dan eksplanatorik. Gitu. Kalau dibuat 2, ini adalah 1, deskriptif. Nah, ini eksplanatorik dan eksploratorik itu menjadi nomor 2. Gitu. Kenapa? Kalau kita membedakannya menjadi 2, 1 dan 2, jadi penelitian itu menjadi 1 dan 2, 1 itu tetap deskriptif. Gitu ya, deskriptif. Kemudian yang kedua, ini adalah analitik. Nah, gitu. Deskriptif dan analitik. Ya. Kok bisa semacam itu? Nah, pada dasarnya eksploratorik dan eksplanatorik itu sama-sama berkaitan erat dengan teori kausalitas. Teori sebab akibat. Ya. Yang satu itu nanti bertujuan menetapkan ada tidaknya hubungan. Ya. Kemudian yang satunya itu bertujuan untuk menetapkan arah hubungan. Nah, berbeda. Ya, satunya menemukan hubungan dulu, yang satunya menetapkan bagaimana bagaimana hubungannya itu atau bagaimana pengaruhnya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Intinya di sini, kalau di deskriptif nanti kita tidak bicara tentang uji statistik, Ya, ini nggak ada ujinya di sini, tidak ada uji. Ya, tidak ada uji. Tapi kalau di analitik nanti kita akan membicarakan tentang uji statistik. Dengan kata lain, kalau dikatakan kalau kita membedakan menjadi deskriptif dan analitik, maka yang deskriptif itu memang deskriptif saja, tapi yang analitik bisa berbentuk eksplanatorik ataupun bisa berbentuk eksploratorik. Begitu. Ya. Sambil mengingat,
Analitik itu apa? Nah, analitik itu adalah penelitian yang luarannya nanti merupakan sebuah generalisasi. Masih ingat nggak itu? Ada statistik deskriptif dan statistik analitik. Masih ingat? Statistik deskriptif itu membuat gambaran saja, tapi kalau statistik analitik itu membuat sebuah generalisasi. Masih ingatkah? Zahwa masih ingat? Agak, Pak. Agak. Ya. Nah, karena di deskriptif itu kita tidak melakukan generalisasi, maka kita tidak menggunakan uji statistik. Tapi kalau di analitik itu memang tujuannya adalah membuat generalisasi. Membuat generalisasi. Maka untuk melakukan generalisasi itu menggunakan uji statistik. Generalisasi apa sih? Generalisasi itu data sampel untuk membuat kesimpulan populasi. Itu loh. Masih ingat itu? Jadi datanya kita kumpulkan dari sampel, tapi kesimpulannya nanti kita buat untuk menyimpulkan populasinya. Kalau kita melakukan penelitian balita satu kecamatan, satu puskesmas, balita satu puskesmas, populasinya satu puskesmas ya, tapi kita mengambil sampelnya hanya 10 balita. Balita satu puskesmas misalkan ada 150 balita ya, satu puskesmas. Tapi kita melakukan pengambilan datanya misalkan hanya 15 atau 20 balita misalkan. Nah, data yang kita miliki kan hanya 20 balita saja satu puskesmas itu. Yang kita olah adalah data 20 balita. Tapi kesimpulan dari 20 balita itu bisa digunakan untuk menyimpulkan 150 balita sebagai populasi. Nah, itulah namanya generalisasi. Mudah-mudahan mulai ingat kembali. Ya, mudah-mudahan. Nah, baik. Ya. Jadi di sini pengelompokannya ya di dalam jenis penelitian ya itu bisa merupakan penelitian deskriptif, bisa merupakan penelitian analitik. Ya, kalau deskriptif nanti kita tidak bicarakan tentang sampel, tapi kita bicarakan adalah subjek penelitian. Tapi kalau di analitik nanti kita bicarakan tentang populasi dan sampel. Itu. Oke, ya. Nah, jadi pilihannya dua. Anda mau masuk kemana nantinya? Mau ke jenis deskriptif atau analitik? Gitu kan? Kalau analitik kemungkinan ada dua, eksploratorik atau eksplanatorik. Eksploratorik atau eksplanatorik. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini udah ada gambaran belum nih? Kita belum detail satu persatu ya. Ya, kita masih pengelompokannya dulu. Ada gambaran? Jadi pilihan Anda di dalam melakukan penelitian itu nanti bisa jadi dua ini. Berdasarkan tujuannya, deskriptif atau analitik. Gitu. Ya. Pak, saya itu pengennya ke klinik, Pak. Gizi klinik. Nah, kalau ke gizi klinik itu cenderung masuknya ke deskriptif. Gitu. Ya. Karena biasanya ditangani itu adalah pasien dengan jumlah tertentu, bahkan mungkin hanya satu pasien saja. Jadi kalau Anda ngerawat pasien, membuat asuhan gizi pada pasien tertentu, itu yang ditangani adalah satu pasien saja. Nah, kalau satu pasien kan tidak mungkin digeneralisasi, ya, tapi menggambarkan kondisi pasien itu. Nah, kalau menggambarkan kondisi pasien itu, Anda masuknya ke deskriptif.
Ya, Pak, saya ke gizi komunitas, ya, gizi komunitas. Kalau gizi komunitas bagaimana? Bisa masuk deskriptif atau masuknya ke analitik? Bisa masuk dua-duanya. Ya, kalau tema Anda misalkan tentang stunting, gitu, tentang stunting, ya, dan stunting itu sulit untuk didapatkan sampelnya, misalkan sulit didapatkan sampelnya atau kasusnya, gitu ya. Tapi stunting kan sekarang karena sekarang itu menjadi fokus perhatian dari pemerintah, kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, walaupun sedikit masih bisa ya dilakukan penelitian. Nah, karena sulit atau sedikit sekali nanti kasus stuntingnya, maka Anda bisa memilih ya jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Tapi kalau stuntingnya itu dapat dipenuhi atau sampelnya banyak atau dengan kata lain suatu daerah itu masuk di dalam kelompok lokus stunting, nah maka Anda bisa masuk ke penelitian analitik, hanya mengambil sampelnya saja. Itu ya. Nah, kalau teknologi pangan itu pembuatan produk makanan, ya. Analisanya biasanya adalah menggunakan analisa apa namanya? Uji daya terima. Jadi yang suka berapa, yang tidak suka berapa. Nah, itu pasti masuk di dalam analitik. Ya, maksudnya analisanya menggunakan analisa analitik karena menggunakan uji statistik. Karena untuk daya terima itu selalu menggunakan sampel. Nah, gitu. Ya. Itu kalau gizi institusi bagaimana, Pak? Kalau gizi institusi itu cenderung ke deskriptif. Ya, cenderung ke deskriptif. Karena di gizi institusi itu akan membuat sebuah gambaran bagaimana tata laksana pengolahan makanan di dalam institusi itu. Ya, jadi kalau membicarakan catering, begitu ya catering, nah Anda akan menggambarkan catering itu mulai dari penyiapan bahan makan, penyimpanan, pengolahan sampai penyajian makanan. Seperti apakah itu? Nah, cenderung deskriptif. Ya. Nah, tahun kemarin ada yang tertarik untuk menulis sebuah karya tentang jasa akikoh. Nah, jasa penyedia akikoh. Ya, banyak kan sekarang? Ya, di daerah-daerah kan banyak. Nah, kalau Anda mau masuk ke situ bagus sekali, itu namanya gizi institusi. Ya, Anda cukup masuk ke biro jasa itu, ya, untuk menulis bagaimana tata kelola atau tahapan pengelolaan makanannya, bukan hanya pengolahan saja, tapi bisa pengelolaan makanan semuanya. Ya, pengelolaan makanan itu kan meliputi penyiapan bahan pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan makanannya, sampai pada penyajian makanan dan penyimpanan makanan jadinya. Itu namanya pengelolaan makanan. Ya, kalau mengambil pengolahannya saja, itu skopnya akan lebih kecil. Boleh, Pak, untuk pengolahan makanannya saja. Boleh. Hanya pengolahan makanannya saja. Bagaimana pengolahan makanannya? Pengolahan makanan nanti bisa dilihat bagaimana gambaran dari food handlernya. Bagaimana gambaran dari peralatan yang dipakai. Nah, itu bisa dinilai dari hygiene dan sanitasinya. Hygiene food handlernya dan sanitasi peralatannya. Bisa semacam itu. Ya, jadi bisa masuk deskriptif, cenderung ke deskriptif. Oke, ya, itu tentang jenis penelitian deskriptif dan analitik. Ya, nah kemudian yang akan kita bicarakan nanti adalah penelitian berdasarkan waktunya. Ya, nah kalau berdasarkan waktunya,
Ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Kalau ini kan 3 nih. Ada belah lintang, longitudinal, dan studi kasus. Gitu ya, dan studi kasus. Ya. Nah, kita akan membicarakannya menjadi 2 kelompok. Artinya yang akan bisa Anda lakukan di dalam melakukan penelitian, di dalam pembuatan karya ilmiah ini, nanti kalau berdasarkan waktunya bisa dikelompokkan menjadi 1, itu adalah penelitian short time, short, pendek, cepat. 2, long time. Long time. Ya, short time dan long time. Nah, dalam penelitian yang Anda lakukan, ya, ini kan nanti goal-nya sebenarnya di akhir, goal dari penelitian yang Anda lakukan itu kan supaya Anda lulus, ya kan? Supaya lulus D3 kan? Nah, ya enggak? Atau Anda bercita-cita menjadi mahasiswa teladan, jadi lama di kampus begitu? Iya Pak, karena saya dua tahun ini kan daring terus Pak, begitu ya. Saya pengen luring, nah luringnya harus sampai 3 tahun lagi Pak. Oke lah ditambah gitu. Kalau ditambah, saya pengen masuk, penelitian saya adalah penelitian yang long time, gitu. Waktunya panjang, waktu yang diperlukan panjang. Ya. Tapi kalau Anda ingin segera lulus, ingin segera sidang, gitu ya, sidang hasil penelitian, nah Anda masuknya ke short time, itu short time, ya. Jangan pilih yang long time, jangan pilih yang long time. Long time nanti aja kalau sudah S2 atau S3 ya. Kalau S2 S2-nya masih bisa short time, long time. Kalau S3 itu rata-rata long time, ya. Lama sekali gitu ya. Ya. Nah, maka saran saya masuk di sini short time. Short time. Jadi penelitian Anda masuk ke kelompok short time. Nah, penelitian yang masuk short time itu yang mana? Penelitian yang masuk short time itu adalah penelitian ya, belah lintang atau cross seksional. Belah lintang atau cross seksional. Ya, cross seksional. Ya. Nih, kelompoknya di sini nih, belah lintang. Belah lintang atau cross seksional. Ya. Ini penelitian dalam waktu yang pendek. Dalam waktu pendek. Ya. Walaupun Anda punya lebih dari 2 variabel gitu ya, lebih dari 2 variabel ya. Misalkan hubungan BPLR, hubungan BPLR, ya BPLR berat badan lahir, ya itu dengan kejadian stunting, misalkan BPLR dengan kejadian stunting, ya. Kalau konsepnya nanti cross seksional belah lintang, maka variabel BPLR dan variabel stunting itu dilakukan pengambilan datanya dalam waktu sesaat atau bersamaan. Ya. Walaupun judulnya BPLR ya, BPLR dengan stunting. BPLR kan status ketika bayi itu lahir kan, BPLR enggak, gitu kan. Nah, stunting itu kan baru bisa dilihat kalau dia sudah masuk balita, bukan bayi. Gitu kan? Nah, untuk masuk ke balita itu kan berarti kan lebih dari 1 tahun. Bisa jadi stunting itu bisa dilihat ketika dia berumur 2 tahun, 3 tahun. Gitu kan? Nah, mestinya kan waktunya panjang. Waktunya panjang. Tapi kalau kita menggunakan desainnya cross seksional atau belah lintang, maka 2 variabel itu bisa didata dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalkan sekarang kita lihat ada stunting, ada, kemudian dicek BPLR-nya.
BBLR-nya kan berarti data yang sudah lalu. Ya, sudah lalu. Nah, sehingga data BBLR-nya menggunakan data sekunder, data yang lampau. Di manakah data yang lampau itu bisa terlihat di KMS, kartu menuju sehat. Itu kan ada. Ya, sudah pernah lihat kartu menuju sehat yang kartu atau buku pink itu untuk balita yang masih punya adik? Sudah, Punya Pak. adik balita? Aku, Pak. Oh, punya adik balita ya, bukan punya anak balita loh ya. Belum ada kan yang punya balita sendiri? Belum, Pak. Belum, Pak. Jangan dulu deh, selesaikan dulu kuliahnya ya. Ya, selesaikan dulu kuliahnya, nanti baru memprospek yang berikutnya. Ya. Nah, di KMS itu kita bisa melihat ya, catatannya mulai si ibu itu menjalani ANC. ANC tahu ya apa ANC? ANC antenatal care. Jadi ibu melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi mulai ibu hamil ya, bulan-bulan pertama itu ya, ibu sudah mulai diberikan buku pink untuk pemantauan kehamilannya. Jadi seluruh data tentang ANC, antenatal care, ya pemeriksaan selama kehamilan itu semuanya di situ. Termasuk sampai dengan tumbuh kembang dari balita itu ada datanya. Nah, buku tumbuh kembang atau KMS itu ya, itu biasanya akan diminta pada saat melakukan pendaftaran masuk sekolah PAUD. Nah, gitu. Itu ada ya, dan itu memang diminta. Nah, sehingga kronologis dari ibu mulai melakukan pemeriksaan kehamilan sampai balita itu masuk ke PAUD gitu ya, semuanya tercatat di situ. Nah, maka itu adalah menjadi sumber data sekunder apabila kita menginginkan mengembangkan penelitian belah lintang atau cross seksional. Gitu. Ya, short time, jadi sesaat waktu penelitiannya. Nah, kemudian yang long time ini banyak sekali. Ini long time ini. Ini long time ini. Ya, longitudinal. Waktu yang diperlukan banyak sekali atau panjang sekali dengan judul yang sama, tetapi kalau desainnya itu dibuat long time bisa saja. Jadi misalkan seperti tadi ya, pengaruh BBLR terhadap kejadian stunting. BBLR kejadian stunting. Ini kan kalau mengikuti normalnya kan panjang sekali waktunya kan, bisa satuan tahun kan. Nah, itu bisa menjadi penelitian long time. Ya, bisa dikembangkan berupa kasus kontrol ataupun kohort. Ya. Nah, silakan nanti kita lebih banyak fokus kepada penelitian berdasarkan jenisnya ada deskriptif dan analitik, serta penelitian short time, cross seksional. Ya, bukan saya kemudian melokalisir Anda harus masuk ke situ, bukan. Ya, Pak, saya kan mau ke long time, Pak. Ya tadi katanya si Jawa, saya mau berlama-lama di kampus, Pak. Saya akan pengen ilmunya menjadi lebih dalam, begitu ya, lebih dalam. Ya oke lah, untuk Jawa penelitiannya nanti masuk yang long time, pakai kasus kontrol. Jadi epidemiolog sejati nantinya ya, benar-benar paham tentang penyakit, benar-benar paham tentang kejadian stunting. Oke, ini gambarannya. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Halo?
Nggak ada? Ya? Oke deh. Ini memang seringkali demikian. Ada masalah? Ada. Ada masalah? Nggak ada. Nanti kalau sudah mulai nyusun, bingunglah kau. Gitu ya. Kalau sudah mulai pegang judulnya atau temanya, bingunglah kau. Gitu ya. Nes, mulai tidak karu-karuan. Paling tidak bisa menidurkan dosennya nanti ya. Itu. Apalagi yang punya jiwa penasaran gitu ya, punya jiwa penasaran, akhirnya pinginnya tanya terus gitu pada dosennya. Nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Ya, kalau sekarang belum ada pertanyaan, ya masuk akal karena Anda belum pegang kasusnya, Anda belum pegang masalahnya. Nanti kalau udah pegang masalahnya, mulai melakukan penyusunan, pusinglah kau. Oke, ya. Ini ya. Jadi di dalam desain penelitian ya Anda bisa konsentrasi apakah saya nanti masuk ke deskriptif atau analitik ya. Kemudian berdasarkan waktunya Anda bisa masuk ke short time, jangan ke long time. Masuklah ke short time. Ya. Jadi penelitian-penelitian yang untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah mahasiswa gizi itu semuanya adalah short time. Short time. Oke. Nah, ini detailnya penelitian deskriptif ya. Penelitian dengan tujuan menggambarkan, ya tujuannya adalah menggambarkan, ya. Menggambarkan apa? Ya menggambarkan objek yang kita teliti, itu, menggambarkan objek yang kita teliti, ya. Nah, kalau di dalam karya ilmiah itu biasanya menggunakan kata awal seperti ini judulnya, gambaran status gizi ibu hamil, gambaran konsumsi energi protein balita stunting, gambaran makanan jajanan dan lain sebagainya. Nah, ini memang nanti judul-judul ini hanya ya melakukan atau penelitiannya bertujuan menggambarkan dari objek ini saja. Misal, ini gambaran makanan jajanan di siswa SD, gitu ya. Nah, yang digambarkan nanti adalah tentang makanan jajanannya, makanan jajanan, makanan yang dijajan atau makanan jajan yang dikonsumsi oleh siswa SD itu apa saja. Nah, nanti bisa ya dilihat makanan jajan itu jenisnya apa saja, jenisnya apa saja. Ya, kemudian konsumsinya kapan, ya, di mana belinya dan lain sebagainya. Jadi hanya menggambarkan dari makanan jajanannya itu saja. Itu ya. Ada gambaran konsumsi energi protein balita stunting. Nah, ini juga sama. Ini nanti akan menggambarkan KEP-nya. KEP-nya. KEP dari subjek balita stunting. Ya, kita punya balita, dan balita itu sebenarnya stunting. Harus stunting dulu. Harus kita cari dulu statusnya dan kita pastikan balitanya itu stunting. Nah, kalau kita sudah menetapkan balita stuntingnya itu, ya, kemudian kita melakukan pendataan tentang konsumsi energi proteinnya. Itu, ya. Nah, ini biasanya menggunakan recall. Sudah diajari recall belum? Sudah dapat materi itu belum? Ya, Sudah. sudah. Jadi melakukan pendataan tentang konsumsi energi proteinnya, ya, dari balita itu satu persatu. Itu sumber energinya apa, sumber proteinnya apa, berapa energi, jenis makanannya apa, berapa kali dia makan, gitu kan? Nah, akhirnya didapatkan ya konsumsi energinya seperti apa. Hanya menggambarkan itu saja, ya. Jadi subjeknya, kalau tadi yang pertama kita bicarakan tentang makanan jajanan siswa SD, subjeknya ya SD, jadi hanya SD itu saja. Ya. Kalau konsumsi energi protein balita stunting, ya hanya balita stunting saja. Kita nggak kemana-mana.
ya yang kita gambarkan. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Kak. Assalamualaikum, Bu. Nggih, Bu. Bu, saya belum ketemu Bu Enggar, saya masih ngajar. Sekedap nggih. Belum ketemu Bu saya. Nggih, sekedap. Nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nah, ya. Jadi deskriptif semacam itu, ya. Menggambarkan siapa subjek itu, menggambarkan bagaimana, menggambarkan kapan, menggambarkan di mana. Tidak menggambarkan mengapa itu terjadi, gitu loh. Mengapa itu terjadi? Kalau sudah mengapa, itu nanti sudah tidak masuk di deskriptif, masuknya ke analitik. Itu, ya. Ini yang deskriptif. Oke. Saya hapus dulu. Ada pertanyaan deskriptif? Nah, statistik yang dipakai adalah statistik deskriptif saja. Statistik deskriptif itu bisa hanya mengikutkan nilai min, median, modus. Gitu, min, median, modus. Min, median, modus itu yang seperti apa? Misalkan, ya, rata-rata frekuensi jajan dari siswa SD adalah 2 kali per hari, begitu, ya. Kemudian makanan yang sering dikonsumsi, makanan jajanan yang sering dikonsumsi oleh siswa SD adalah jenis makanan basah, misalkan. Nah, itu, ya. Kemudian kalau yang tadi tentang gambaran konsumsi protein, satu deskriptif itu yang kita pakai apa? Rata-rata konsumsi energinya adalah segini, konsumsi proteinnya segini. Ya, rata-rata berat badan balitanya untuk balita stunting adalah segini. Nah, itu statistik yang dipakai adalah statistik deskriptif. Ya, hanya min, median, modus saja untuk melengkapi dari pembuatan gambaran objek. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Deskriptif? Belum. Ini mulai saya tampilkan ya contoh-contoh judul ya. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi yang dijawab oleh apa namanya? Oleh Elok tadi ada penelitian eksplanatorik dan eksploratorik. Ya. Ada perbedaan memang ya. Ini kalau eksplanatorik ya. Eksplanatorik itu ya memang berhubungan dengan teori kausal, sebab akibat, ya. Tetapi ini ya kalau eksplanatorik ya, ini sudah benar-benar terlihat bahwa variabelnya itu variabel kausal. Maka judulnya di sini nih pengaruh. Kalau pengaruh itu berarti variabelnya itu ya, ini variabel, ada 2 variabel ya misalkan ya, ada 2 variabel. Ini ada namanya variabel independen dan variabel dependen. Nah, depend. Nah, semacam ini. Ya. Jadi yang dieksplanatorik itu sudah variabel, kalau kita meneliti 2 variabel, maka variabelnya sudah berstatus satu variabel berposisi sebagai variabel independen, satu variabel berposisi sebagai variabel dependen. Atau variabel bebas, ini bebas, dan variabel terikat.
Nah, ini terikat. Terikat. Gitu. Ya. Nah, sehingga kalau sudah didapatkan variabel bebas dan variabel terikatnya, maka judulnya yang tepat adalah pengaruh. Itu pengaruh. Kenapa? Kalau nanti sudah pengaruh, sudah ada kata pengaruh yang mendahului, dengan kata lain bahwa sudah ada ketentuan variabel independennya apa, variabel dependennya apa, maka kita akan melihat pengaruhnya seperti apakah. Pengaruh variabel independen terhadap terhadap variabel dependen itu seperti apa. Contoh, ini pemberian tablet FE dan kejadian anemi. Nah, variabel independennya yang mana? Variabel independennya ini, tablet FE. Variabel dependennya kejadian anemi. Itu. Ya, kita mau melihat nanti apa sih ya perannya variabel FE atau tablet FE terhadap kejadian aneminya. Gitu. Nah, ini sudah ada ciri pengaruh. Nah, berbeda dengan yang eksploratorik. Nah, yang eksploratorik semacam ini. Ya. Nah, dia judulnya masih hubungan. Pak, yang satunya ada pengaruh, Pak. Bentar, nanti ada ceritanya. Ya. Ini hubungan, ya, hubungan. Kalau hubungan itu kalau kita meneliti dua variabel, maka tetap ada dua variabel yang kita pakai, variabel. Tadi kalau eksplanatori kan ada variabel independen dan dependen, maka judulnya menjadi pengaruh. Tapi kalau di eksploratorik, ya, itu hubungan variabelnya kita belum tahu. Maka tadi saya katakan kalau di eksploratorik itu adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan. Nah, maka variabelnya di sini statusnya bukan variabel independen-dependen, tapi masih diberikan nama variabel 1 dan variabel 2. Itu. Artinya dua variabel ini posisinya masih sama. Ya. Bukan berstatus sebagai variabel independen, bukan status sebagai variabel dependen, tapi masih sama. Maka hanya untuk membedakannya ini diberi nama variabel 1 dan variabel 2. Nah, nanti kalau sudah dilakukan penelitian, ini akan keluar hasilnya. Ya, yang bertindak sebagai variabel independen itu yang mana? Yang bertindak sebagai variabel dependen itu yang mana? Itu. Ya. Jadi luaran dari eksploratorik nanti adalah penentuan mana sebagai variabel independen, mana sebagai variabel dependen. Itu. Ya, makanya judulnya adalah yang umum adalah hubungan. Tapi kalau di ekspanatorik, karena kita sudah tahu variabel independennya yang mana, variabel dependennya yang mana, maka tujuan penelitiannya nanti adalah untuk menetapkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sudah mulai pusing kah? Pusing? Pusing, Pak. Iya, Pak. Iya, memang harus begitu. Karena ini kalau dikeraskan dengan statistik, ya, kalau di dalam eksploratorik, ya, eksploratorik, ini kan hubungan kata kuncinya ya, hubungan. Nah, nanti analisa statistiknya menggunakan ya statistik korelatif. Statistik korelatif itu yang mana? Statistik korelatif itu ya korelasi Pearson, Spearman gitu.
Ya, person, Spearman, koefisien kontingensi itu analisanya. Ya. Tapi kalau yang ini tadi yang explanatorik pengaruh, ini bukan lagi uji statistiknya uji statistik yang korelasi, bukan Spearman, bukan person, ya, bukan koefisien kontingensi, tapi yang dipakai adalah analisanya adalah analisa regresi. Ayo dibongkar lagi. Ada regresi, ada korelasi. Ya. Jadi di explanatory itu kita menggunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependennya itu menggunakan analisa regresi. Tapi kalau di exploratory untuk mengetahui hubungan itu menggunakan uji statistiknya masuk kelompok uji korelasi. Uji korelasi itu bisa koefisien kontingensi itu kalau datanya nominal, bisa menggunakan Spearman, kalau datanya ordinal, bisa menggunakan person jika datanya interval rasio. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Waktu udah habis ya? Pak. Nah, oke, baik, kita sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, kita bahas lagi. Saya berharap Anda sudah mulai materi berikutnya, ya, atau melanjutkan ini, materi ini, nanti Anda sudah mulai memiliki tema. Ya, sehingga lebih fokus. Anda masuk ke jenis penelitian yang mana. Oke? Iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Baik, jadi langkah berikutnya, saudara segera membuat daftar peminatan karya tulis ilmiah. Ya, peminatan 1, peminatan 2. Nanti dikirimkan ke saya, kalau hari ini bisa lebih bagus ya. Nah, setelah itu nanti akan saya mintakan pertimbangan dari Bu Cucu, Anda lebih pas yang di mananya. Ya, setelah itu kita sudah fokus pada tema penelitian masing-masing. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf dan silakan mulai berbingung-bingung begitu ya. Berbingung-bingung ya. Karena awal kebingungan itu biasanya akan diakhiri dengan ketidakbingungan dan kejelasan. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, tetap jaga protokol kesehatan dan kita tetap selalu berdoa mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tutut. Sama-sama.